Kompas TV, sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah melakukan legalisasi daun ganja untuk pengobatan. Usul ini mencuat setelah munculnya kasus Fidelis Ari yang ditangkap dan dibui karena menanam daun ganja di pekarangan rumah untuk mengobati sang istri yang mengidap penyakit kista tulang belakang. Lalu bagaimana tanggapan dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa? Langsung aja yuk kita ngobrol dengan Bapak Fidiansyah. Kalau tanggapan dari Bapak mengenai kasus Fidelis Ari seperti apa, Pak? Ya, tentu dalam setiap aktivitas manusia kita membutuhkan satu acuan dan aturan. Sejauh pemerintah telah melakukan sebuah pengaturan tentang masalah tanaman ganja ini, tentu setiap anggota masyarakat harus tahu konsekuensi seandainya aturan itu dilanggar. Prinsip ini yang mestinya harus bisa difahami oleh setiap anggota masyarakat. Sehingga tidak dengan serta-merta ketika seorang mengaku atau mempunyai suatu niat terhadap sesuatu hal yang dibutuhkan tentang penggunaan daripada daun ganja tersebut, sehingga kemudian ini tergolong daripada pelanggaran aturan, maka tentu konsekuensi hukum tidak bisa kita hindari. Tapi untuk legalisasi daun ganja untuk kesehatan, menurut Bapak seperti apa? Apakah itu sebenarnya diperbolehkan apa gimana, Pak? Jadi proses ini tentu masih panjang sebagai sesuatu langkah dari pengalaman yang dialami oleh saudara kita untuk bisa kita mencoba untuk tidak semerta-merta melihat daripada kasus ini lalu kita bisa memutuskan berarti bisa legal untuk kita menanam ganja karena ada pemanfaatan manusia yang memang tadi belum didukung oleh evidence base yang sebagaimana ilmu kedokteran sudah mempunyai langkah-langkah yang dikategorikan kapan sebuah zat itu kemudian masih kita katakan bisa dikelola, bisa diatur dan akhirnya dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk pemanfaatan baik itu untuk kedokteran maupun untuk penelitian. Tapi Pak, untuk sampai sejauh mana sih Pak ganja itu bisa digunakan untuk sebagai pengobatan, apalagi sama seperti penyakit yang diderita oleh istri dari Fidelis Ari itu sendiri, Pak? Tadi sedikit saya kutip hal yang identik tentang morfin. Ya, morfin juga tergolong narkotika. Namun dia sudah diatur di dalam penggolongan tersebut sehingga ketika orang mengalami sakit yang mungkin mirip seperti yang dialami oleh saudara kita, itu adalah penghilang rasa sakit. Bukan untuk mengatasi penyakit itu sendiri. Karena itu dalam dunia kedokteran ada istilah yang kita sebut obat itu adalah untuk menghilangkan gejala atau dalam konteks yang lebih ilmiah kita sebut simptomatik. Ada obat yang untuk menghilangkan penyebab atau untuk menghilangkan kausal. Nah, penggunaan morfin pada kasus kanker, pada penyakit-penyakit yang menimbulkan nyeri yang kemudian tidak bisa diatasi dengan obat-obat penghilang sakit yang tidak tergolong narkotika, itu dibenarkan oleh ilmu pengetahuan dan kedokteran karena sudah diteliti. Namun penggunaannya oleh ahli. Tidak bisa masyarakat awam yang tidak mendapatkan legalitas profesional dengan serta-merta bisa memanfaatkan itu secara membabi buta. Tapi dari Kementerian Kesehatan sendiri apakah nanti akan memberikan sesuatu saran atau apapun kepada BNN dan polisi, karena Fidelis sendiri pun tidak mengkonsumsi ganja? Nah, ini yang harus digali dan tentu bukan pada kewenangan Kementerian Kesehatan untuk bisa mendapatkan wilayah tentang bagaimana seseorang ini memanfaatkan sesuatu karena memang sesuatu yang dilarang atau karena ketidaktahuan atau karena memang kesengajaan. Nah, inilah tentu ranah hukum yang punya kewenangan untuk bisa mengeksplorasi karena mereka memang yang lebih kompeten untuk mendapatkan sebuah penelusuran dari suatu kejadian karena aspek-aspek hukum. Sedangkan kami tentu melihatnya dari sisi kesehatannya.